Mungkin ada yang bertanya, aku ingin bertaubat, namun dosaku terlalu banyak. Tidak ada satu macam perbuatan keji pun melainkan telah kukerjakan. Tidak ada satu bentuk dosa pun melainkan aku telah terjerumus ke dalamnya. Mungkinkah Allah mengampuni dosa-dosaku? Bagi siapa saja yang merasa dosanya sulit diampuni, maka perhatikanlah kisah berikut ini. Kisah taubat pembunuh 100 jiwa. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'id bin Malik bin Sinaan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Maka ia ditunjukkan kepada seorang rahib, ahli ibadah. Lalu ia mendatangi rahib tersebut dan berkata, 'Jika ada orang yang membunuh 99 jiwa, apa taubatnya bisa diterima?' Rahib pun menjawab, 'Tidak.' Lalu orang tersebut membunuh rahib itu sehingga genap sudah dia membunuh 100 nyawa. Kemudian ia kembali bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang yang alim. Lalu dia berkata, 'Jika ada orang telah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada pintu taubat untuknya?' Orang alim itu pun menjawab, 'Ya, siapakah yang menghalanginya untuk bertaubat? Pergilah ke daerah ini karena di sana terdapat sekelompok orang yang menyembah Allah Ta'ala, maka sembahlah Allah bersama mereka dan janganlah kembali ke daerahmu yang dulu karena daerah tersebut adalah daerah yang jelek.' Laki-laki ini lantas pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut menjemputnya. Maka terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, 'Orang ini pergi untuk bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah.' Sedangkan malaikat azab berkata, 'Sesungguhnya orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun.' Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai juru damai. Malaikat ini berkata, 'Ukurlah jarak kedua tempat tersebut, jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju, pen. Daerah yang jaraknya lebih dekat, maka daerah tersebut yang berhak atas orang ini.' Mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan ternyata orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Oleh karena itu ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wahai saudaraku, siapakah yang dapat menghalangi dari pintu taubat? Laki-laki ini telah membunuh 100 nyawa dan dia telah Allah ampuni. Jika demikian, mengapa Anda berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya yang begitu luas? Pesan yang terkandung dalam kisah di atas. Pembunuh masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Dia mengampuni dosa-dosa di bawah syirik, bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa 48. Yaitu Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik, apabila Dia menghendaki. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ayat ini juga menunjukkan tentang keutamaan ikhlas dan ikhlas merupakan sebab dosa terampuni. Hati ahli maksiat lebih mudah tergugah untuk bertaubat kepada Allah daripada ahli bid'ah karena dia merasa berbuat salah. Orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah karena ahli ibadah yang jahil, bodoh, terkadang dengan kejahilannya bertindak ngawur, sekalipun menurut dia hal itu baik. Bertitik tolak dari hal ini dapat diketahui bahwa orang yang terjun berdakwah harus memiliki ilmu agar tidak membuat kerusakan yang lebih besar. Orang yang bertaubat hendaknya berpindah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik. Karena bergaul dengan orang-orang soleh merupakan penyebab iman menjadi kuat dan tipu daya syaitan makin lemah. Luasnya ampunan Allah. Pembaca yang semoga dirahmati Allah, perhatikanlah hadits qudsi berikut yang menceritakan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sungguh seandainya kamu datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang tanpa menyekutukanku dengan sesuatu pun, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat
Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani di Syohihul Ja'ami. Semoga Allah menerima taubat dan membersihkan dosa-dosa kita. Amin.